Kau ingin membunuhku. Kesalahanmu adalah tidak menemukan putra kandungmu, Ju Haichao. Aset keluarga Ju hanya bisa menjadi milik kakak Haoyu. Aku memindahkan semua asetku kepadamu. Bahkan demi dirimu. Aku tidak membiarkan Haichao memanggilku ibu. Hanya agar kau tidak merasa tidak nyaman. Orang tua kandungmu meninggalkanmu. Jika bukan karenaku yang membawamu kembali dari pinggir jalan, kau pasti sudah mati kedinginan di pinggir jalan sejak lama. Dengan melakukan ini, bisakah kau menghadapi hati nuranimu? Hati nurani? Qin Shenglan, sebelum kau menemukan Shu Haichao selama 18 tahun terakhir, siapa yang memanggilmu ibu? Siapa anakmu? Itu aku, Zhu Haoyu. Apa aku memintamu untuk membesarku? Itu hanya angan-anganmu saja. Kakak Haoyu, jangan buang waktu dengannya. Qin Shenglan, mengingat kau akan mati, aku akan memberitahumu rahasia kecil lainnya. Karena kau kehilangan satu yang bernilai puluhan juta, cincin berlian, dan mengusir Zhu Haichao dari keluarga Shu. Sebenarnya, itu juga aku yang memasukkan cincin itu ke sakunya. Jika aku tidak mengusir Zhu Haichao dari keluarga Shu, bisakah aku, seorang anak angkat, bisa berada di posisi tuan muda keluarga Shu dan mempertahankannya dengan aman? Kau tahu aku benar, ha? Haichao dijebak olehmu. Haichao, maafkan aku. Ibu salah. Ibu salah. Korek api. Haoyu, ibu ingin menanyakan satu hal terakhir padamu. Apakah kau benar-benar tidak pernah menganggapku ibumu? Menjadi ibuku? Apa kau pantas? Ibu, bertahanlah, ibu. Bertahanlah, ibu. Ambulans akan segera tiba. Zhu Haichao, putra kandung Qin Shenglan. Haichao, ibu salah. Ibu, demi satu, anak angkat yang tidak tahu berterima kasih, justru mengusirmu, anak kandungku, dari rumah. Ibu, aku tidak menyalahkanmu, ibu. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan dengan benar menggantimu. Ibu. 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 Tahun 2025. Aku tidak mati. Dan aku kembali 3 tahun yang lalu. Haoyu, besok adalah ulang tahun Shenglan. Perjamuan ulang tahun, ibumu akan secara resmi mengumumkan bahwa kamu adalah ahli warisnya. Kamu harus bekerja keras. Baiklah, kamu tahu. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu. Aku setuju pada Shu Haoyu. Sehari sebelum, dia ditetapkan sebagai pewaris. Mengerti, Nenek. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Dalam kehidupan sebelumnya, aku menyayangimu seperti harta. Memberimu apapun yang kau inginkan. Siapa sangka bahwa aku membesarkan seorang anak tak tahu berterima kasih yang kejam. Untungnya, surga punya mata dan membiarkanku hidup lagi. Semua yang kau lakukan pada aku dan Haichao, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Haoyu, apa kau tahu? Siapa yang paling harus kau syukuri?
Tentu saja, aku berterima kasih pada ibu. Lihatlah betapa berbakti anak ini. Terima kasih, ibu. Pewaris. Jangan pernah memikirkannya. Besok, aku hanya akan menunjuk Haicho sebagai pewarisku. Haoyu, cepat pergi ke sekolah. Nanti kau terlambat. Baiklah, ibu. Aku akan pergi ke sekolah sekarang. Haicho. Tidak. Belum waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. Bukan apa-apa. Ibu hanya memanggilmu. Cepatlah pergi ke sekolah. Tidak ada waktu. Istri. Haoyu hanya pergi ke sekolah. Bukan berarti dia tidak akan kembali. Apa kau harus begitu enggan? Lihatlah apa yang kamu katakan. Haoyu ini adalah kesayangan Xinglan. Jika dia pergi sebentar, dia menjadi sangat cemas. Xinglan, bukankah begitu? Ibu. Ayo kita lihat. Bagaimana persiapan pesta ulang tahunnya? Ya. Xinglan, kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Perjamuan ulang tahun ini. Serahkan saja pada kami. Kamu harus istirahat yang baik. Baik, Ibu. Kalau begitu, istri, kami pergi dulu. Sengma. Semua barang ini, semuanya untuk Tuan Muda Haicho, kan? Ada lagi di mobil. Kau tahu, sebagai ibu kandungnya, aku bahkan tidak tahu apa yang disukai anakku sendiri. Pakaian, sepatu, ponsel, konsol game. Aku membeli semuanya. Barang-barang ini, Tuan Muda Haicho pasti akan menyukainya. Benar, Sangma. Masih ada beberapa hal di perusahaan. Aku akan mengurusnya. Saat Haicho kembali, berikan semua barang ini padanya. Ya, Nyonya. Hai, kakak Mufringa. Bisakah kau membantuku menyimpan barang-barang ini? Aku bicara padamu. Apa kau bahkan tidak bisa menjawab? Baik, adik kecil. Minggir. Ibu, untuk merayakan aku menjadi pewaris, sebenarnya membelikanku begitu banyak hadiah. Apa semua ini? Ya Tuhan. Sebuah jam tangan Vacheron Konstantin. Ini terlalu indah. Tuan Muda Haoyu, ini milik Nyonya. Hadiah yang disiapkan untuk Tuan Muda Haicho. Apa yang kau katakan? Itu adalah hadiah dari Nyonya untuk Tuan Muda Haicho. Omong kosong. Apa status Yu Haicho di keluarga ini? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? Bagaimana mungkin ibu membelikan hadiah untuknya? Ini benar-benar milik Nyonya. Tutup mulutmu. Adik kecil, jangan memukul Xiangma. Zhu Haichao, aku bertanya padamu, apakah kau pantas memiliki barang-barang sebagus ini? Aku tidak pantas mendapatkannya. Ibuku tidak pernah membelikanku hadiah. Hadiah-hadiah ini tidak mungkin milikku. Tutup mulutmu. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Aku bertanya padamu, dari mana kau berasal? Aku diambil dari tumpukan sampah. Jadi, tumpukan sampah itu bau seperti apa? Bicara. Bau. Busuk. Kau sampan, berbau busuk. Apakah kau pantas memiliki begitu banyak barang? Apakah kau pantas? Tuan Muda Haoyu, semua barang ini milikmu. Saya akan segera mengirimkannya ke kamarmu. Begitu lebih baik. Tunggu sampai besok. Saat ibuku mengumumkan aku akan menjadi pewaris perusahaan Zhu. Mengambil alih seluruh keluarga Zhu? Bagaimana jika dia anak kandung? Tetap saja sama. Pecundang yang tidak bisa berhasil. Xiangma, ambil sisa hadiah ini ke kamarku. Ya, Tuan Muda. Benar. Jangan biarkan sampah ini menyentuh barang-barangku. Dia akan mengotori hadiah yang ibu berikan padaku. Tuan Muda Haicho, ketika Nyonya kembali, saya akan memberitahunya. Jangan beritahu ibu. Aku membuat adikku marah lagi. Dia akan menyalahkanku jika tahu.
Sengma, Nyonya sudah kembali. Ada apa dengan wajahmu? Siapa yang memukulmu? Ini? Zhu Haoyu yang memukulmu, kan? Hadiah-hadiah yang dibeli untuk Hai Chao. Dia mengambilnya juga, Nyonya. Saya sejujurnya mengatakan kepada Tuan Muda Haoyu bahwa barang-barang ini untuk Tuan Muda Hai Chao, tapi dia tidak percaya. Aidu, aku baru saja mau tidur. Kenapa kau di sini? Keluarkan semua barang itu. Apa? Barang-barang itu adalah hadiah yang kubeli untuk Hai Chao. Kenapa kau mengambilnya? Dibeli untuk Xu Haichao? Bagaimana mungkin? Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Ayah, Nenek. Ibu bilang hadiah-hadiah itu dibeli untuk Xu Haichao. Apa? Apa? Istri, bahwa Xu Haichao baru saja diambil dari tumpukan sampah, penuh kebiasaan buruk dan bau busuk. Mengapa kau membelikannya, Baran? Benar, dia hanya tunawisma. Sudah cukup bagus, dia punya tempat tinggal. Beraninya kamu membelikannya hadiah. Ibu, Hai Chao bukan tunawisma. Dia adalah putra kandungku. Aku membeli sesuatu untuk putraku sendiri. Apa masalahnya? Xu Haichao itu kotor dan bau. Kenapa dia pantas menggunakan barang-barang sebagus itu? Biasanya kamu paling menyayangi Haoyu. Ada apa denganmu hari ini? Apa yang menjadi milik, siapa harus kembali kepada siapa? Zhu Haoyu secara paksa mengambil apa yang bukan miliknya. Dia pantas diberi pelajaran. Baiklah, semuanya, jangan banyak bicara. Jika Haoyu marah nanti, bukankah kalian harus membujuknya? Tidak apa-apa, Ayah. Ibu ingin aku mengambil barang-barang itu. Kembalikan kepada Hai Chao. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padanya. Kalau begitu, keluarkanlah. Tidak, kau benar-benar ingin aku mengembalikannya? Aku tidak akan mengembalikannya. Kenapa harus? Aku sudah bersama keluarga Zhu selama lebih dari 1 dekade. Zhu Haichao baru kembali beberapa hari. Hak apa yang dia punya untuk mengambil barang-barangku? Akan kukatakan sekali lagi, kaulah yang mengambil barang-barang Hai Chao. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau akan mengembalikannya atau tidak? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi juga. Aku tidak akan mengembalikannya. Zhu Haichao hanya pantas mendapatkan apa yang tidak aku inginkan. Dia ingin mengambil barang dariku? Tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil polisi. Esther, apa kau gila? Itu Haoyu. Apa kau benar-benar akan memanggil polisi untuk menangkapnya? Haoyu, ibumu hanya mencoba menakutimu. Bagaimana mungkin dia tega melaporkan putra kesayangannya untuk ditangkap? Esther, kau. Halo, aku memanggil polisi. Sesuatu yang berharga hilang dari rumahku. Senilai 5 juta. Apa yang kalian lakukan? Sang Ma sudah memberitahumu dengan jelas. Hadiah-hadiah itu kubeli untuk Hai Chao. Kau mengambilnya. Itu berarti mencuri. Itu berarti merampok. Hadiah-hadiah itu totalnya bernilai lebih dari 5 juta. Cukup untuk membuatmu dipenjara selama beberapa tahun. Haoyu, lihat. Ambil saja beberapa barang. Untuk menenangkan Xu Haichao. Sudah kubilang. Semua barang harus dikembalikan kepada Hai Chao. Kau. Kalau begitu laporkan saja. Biarkan polisi menangkapku. Biarkan yang kotor bau ini. Zhu Haichao memanggilmu ibu. Siapa yang memanggil polisi? Halo, Polisi. siapa yang melaporkan kasus ini? Kau benar-benar melaporkannya? Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Istri, ada apa denganmu? Masalah sekecil ini. Apa kau benar-benar perlu melaporkannya? Petugas, ini salah paham, salah paham. Tidak ada yang melaporkan apapun. Ini hanya masalah keluarga. Masalah keluarga? Ya, masalah keluarga. Aku melaporkan kasus ini. Halo, tolong jelaskan singkat kasusnya. Dia mencuri barang berharga senilai 5 juta. Sekarang, Dia menolak mengembalikannya. Kalau begitu, tolong, ikut kami. Ini salah paham, petugas, salah paham. Kami adalah keluarga. Dia putranya. Bagaimana itu mungkin? Hukum itu tidak memihak, karena ada yang melaporkan kasus ini. Kami harus membuka penyelidikan. Adapun tersangka, dan hubungan antara tersangka dan pelapor, itu bukan dalam ruang lingkup pertimbangan kami. Kecuali, pelapor mencabut tuntutannya. Istri, cepat cabut laporannya. Apa kau benar-benar akan melihat Haoyu ditahan? Singlan, kau menjadikan Haoyu pewaris. Kenapa kau peduli hanya dengan 5 juta? ya,
Belum saatnya, waktu untuk sepenuhnya berurusan dengan Zhu Haoyu. Kita masih harus menunggu sampai besok. Mari kita pisahkan masalahnya. Jika kau ingin aku tidak melanjutkan ini, caranya mudah. Barang-barang Haicheu, kembalikan semuanya. Hao Yu, dengarkan nenek, berikan barang-barang itu padanya. Besok, nenek akan membelikannya untukmu. Apapun yang kau inginkan, nenek akan membelikan untukmu. Jadilah penurut. Aku memberimu 1 menit. Kalau tidak, kau akan bermalam di kantor polisi. Apakah kau puas sekarang? Pak Polisi, barang-barangnya sudah ada semua di sini. Saya tidak bermaksud melanjutkan ini lebih jauh. Terima kasih atas repotnya. Baik, silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Terima kasih, petugas. Hati-hati. Seng Ma, kirim barang-barang itu ke kamar Haicheu. Ya, Nyonya. Sema, siapa yang menyuruhmu membiarkan petugas penegak hukum masuk? Aku sudah menyuruh Sang Ma melakukannya. Bagaimana kau bisa memperlakukan Hao Yu seperti ini? Hao Yu. Ketua Qin, sesuai instruksi Anda, saya sekarang di depan pintu Anda. Asisten Li, asisten Qin Shenglan. Zhu Haoyu sudah pergi. Awasi dia untukku. Apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Tuliskan semuanya untukku. Ya, Ketua Qin. Pesta ulang tahun Nyonya Qin Shenglan. Selamat Tuan Muda Hao Yu, atas menjadi pewaris keluarga Zhou dan mengambil alih grup Zhou. Tuan Muda Haoyu, benar-benar cerdas dan tampan. Pilihan Ketua Qin terhadap Tuan Muda Haoyu benar-benar bijaksana. Itu benar. Dibandingkan dengan Tuan Muda Haoyu, Zhu Haichou itu canggung dan bodoh. Selalu penakut dan ragu-ragu, tanpa sedikit pun kemiripan dengan Tuan Muda dari keluarga terkemuka. Benar sekali. Jadi bagaimana jika dia anak kandung? Dalam hal bakti dan kemampuan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hao Yu. Sehelai rambut pun. Tepat sekali. Hei, Zhu Haichou. Dia bahkan memakai jas. Dia terlihat cukup rapi. Siapa yang menyuruhmu datang? Hari ini adalah pesta ulang tahun Ketua Qin. Dan ini juga milik Tuan Muda Haoyu. Kesempatan penting untuk menjadi pewaris keluarga Zhu. Sampah macam apa yang datang dari tempat sampah? Untuk ikut bersenang-senang di sini, segera keluar dari sini. Ibu menyuruhku datang. Diam. Ibu hanya menggunakanmu untuk mengujiku, itu saja. Kau hanyalah batu loncatan dalam hidupku. Kau tidak benar-benar berpikir. Kau sudah memenangkan hati ibu, kan? Kau harus melihat. Siapa yang ibu berikan hak warisnya hari ini? Dan kau masih berani datang ke sini untuk memperebutkan perhatian dariku? Kakak, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing untuk mendapatkan perhatianmu. Omong kosong. Lalu kenapa kau masih memakai baju yang ibu berikan padamu dan memamerkannya padaku di sini? Ini adalah pakaian yang ibu belikan untukku, dan dia secara khusus menyuruhku memakainya. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu melihat siapa yang sebenarnya berhak atas posisi Tuan Muda keluarga Zhou. Potong-potong bajunya untukku. Baiklah, Tuan Muda Hao Yu, pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Beraninya kau mencuri perhatian Tuan Muda Hao Yu. Aku rasa kau ingin mati. Kamu yang dijemput dari tumpukan sampah. Tidak pantas memakai pakaian sebagus ini. Ayah. Nenek. Kau sangat ingin mempermalukan dirimu sendiri. Rasakan itu. Dan kau bahkan membawakan ibu hadiah. Jangan sentuh barang-barangku. Hei. Ini dia. Kembalikan padaku. Ayo, Tendang, tendang cepat. Kembalikan padaku. Sudah sampai. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Aku ingin melihat apa yang kau belikan untuk ibu. Ibu adalah, bagaimanapun juga, ketua grup Zhou, salah satu wanita paling berpengaruh.
Dan kau hanya memberinya Shao? Kau tidak akan pernah bisa menghilangkannya seumur hidupmu. Penampilan mengedikan dan menjijikan seperti sampah busuk itu. Hadiah yang diberikan Hao Yu kita adalah cincin berlian 1 juta. Sedangkan Shao-mu, harganya mungkin tidak lebih dari 10 yuan. Aku tidak punya uang. Aku hanya mampu membeli ini. Omong kosong. Ibu memberimu begitu banyak hadiah. Jual saja salah satunya. Dan bukankah kau akan punya uang? Itu adalah hadiah pertama yang ibu berikan padaku. Bagaimana mungkin aku menjualnya? Berpura-pura polos sekarang ya? Bermain polos. Suka bermain polos. Gunting, tolong. Akan kutunjukkan padamu bermain polos. Akan kutunjukkan padamu bermain polos. Beraninya kau mendorongku. Kau sudah keterlaluan. Biar ku beritahu. Posisi Tuan Muda Gropshu hanya bisa menjadi milikku. Kau akan selamanya hanya bersujud di kakiku. Siapa bilang kau ahli warisnya? Siapa bilang kau akan menjadi ahli waris untuk waktu yang lama? Hai Cheo, apa kau baik-baik saja? Aibu, ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Cincin berlian. Selamat ulang tahun untukmu. Aibu. Kakak. Begitu aku masuk, dia bilang aku anak angkat. Dia bilang aku tidak pantas berada di sini. Aku tidak, kakak. Dia juga bilang aku mencuri. Posisinya sebagai tuan muda sulung keluarga Zhou, dia bilang aku sama sekali tidak pantas berada di sini. Dan terus mencoba mengusirku. Dia juga membuliku. Aku bertindak membela diri. Itulah mengapa aku melawan. Ya, Ya, memang benar begitu. Kami semua bisa bersaksi. mengatakan Tuan Muda Hao Yu adalah anak angkat. Dan kata-kata seperti diusir dari keluarga. Sama sekali tidak diizinkan oleh Ketua Qin. Zhu Haichao sudah selesai kali ini. Tepat sekali, tahun lalu. Siapa yang tidak tahu kalau kamu salah bicara satu kata saja? Ketua Qin akan langsung memecatmu. Apa ada masalah dengan apa yang dikatakan Haichao? Apa? Kau ini anak angkat, sejak awal. Tuan Muda Su aslinya adalah Haichao. Apa kau tidak mengizinkan orang lain mengatakan kebenaran? Aibu. Apa yang kau bicarakan? Istri. Bahkan jika Anda menguji Hao Yu, Anda seharusnya tidak mengatakan kata-kata yang berlebihan seperti itu. Menguji. Aku tidak ingin membuang-buang kata lagi. Hari ini, aku akan mengumumkan penerusku. Hao Yu, ibumu. Dia punya lidah tajam, tapi hati yang baik. Dia telah memberikan yang terbaik padamu. Bagaimanapun, dia masih punya putra lain. Dia takut orang luar akan memalap-alapnya. Itulah mengapa dia melakukan sandiwara ini. Selamat Tuan Muda Hao Yu. Mohon terus ingatkan kami di masa depan. Tuan Muda Hao Yu masih perlu menjaga kita baik-baik di masa depan. Aku menyatakan, ahli waris asetku adalah putra kandungku, Zhu Haichao. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, apa maksudnya ini? Zhu Haoyu, apa sebenarnya yang terjadi? Aibu, apa yang kau katakan? Kau benar-benar memberikan hak waris kepada Zhu Haichao. Aku tidak setuju. Keputusan yang kubuat. Apa giliranmu untuk setuju? Istri, apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya untuk memberikan hak waris kepada Hao Yu? Bagaimana bisa Anda berubah pikiran begitu saja? Suami, itu karena Zhu Haoyu adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku punya bukti di sini. Aku tidak setuju. Hao Yu sudah berada di keluarga Zhu kita sejak dia kecil. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia adalah cucu kandungku. Hak waris ini, itu harus menjadi miliknya. Hao Yu, kau tidak perlu khawatir. Hak waris ini adalah milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya darimu. Bahkan jika mereka mencoba merebutnya, ayahmu dan aku dengan tegas mendukungmu. Nat, lihat, istrimu telah membuat Hao Yu sangat marah. Bagaimanapun juga, mengenai hak waris Gropshu, ibu dan aku juga punya hak bicara. Aku tidak setuju untuk memberikan hak waris kepada Zhu Haichao. Kalian semua tahu betul, Gropshu, aku membangunnya dari nol. Tanpa aku, Gropshu tidak akan lebih dari sekadar bengkel kecil tanpa kantor sekalipun. Oleh karena itu, aset-asetku, aku yang berhak memutuskan. Kapan Anda
Menjadi begitu tidak masuk akal? Akan kujelaskan dengan jelas padamu. Hai Cheo, kemarilah. Tanda tangan di sini, dan kau akan menjadi ahli waris aku. Hei, ada apa ini? Jangan takut, ibu di sini. Tidak. Aku tidak setuju memberinya hak waris. Pewaris hanya bisa aku. Sama sekali tidak bisa diberikan kepada Zhu Haichao. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Zhu Haoyu, hanya karena ucapanmu tentang Haichao itu. Warisan itu tidak bisa diberikan padamu. Aku sudah merobek hak warisnya. Apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna. Silakan robek saja, aku masih punya dokumen aslinya. Mau aku cetak beberapa ratus salinan, agar kau bisa merobeknya pelan-pelan. Kau, Qin Senglan, kenapa kau jadi gila? Apa sebenarnya kesalahan Hao Yu sampai memperlakukannya seperti ini? apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Membuat Hao Yu sangat sedih. Hao Yu tidak akan pernah memaafkan Anda seumur hidup ini. Anda minta maaf kepada Hao Yu sekarang juga, segera, dan kembalikan Hao Yu sebagai pewaris. Apakah Anda harus sejauh ini? Benar sekali. Anda memprovokasikannya seperti ini, Anda sudah keterlaluan dalam masalah ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan jelas. Orang macam apa sebenarnya Zhu Haoyu itu? Semuanya 20 sekarang. Semua di sini 20, semuanya 20. Pilih apapun yang Anda suka. Ini terbuat dari kaca. Ini adalah replika berkualitas tinggi. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan asli atau palsu. Ayolah, yang ini saja. Bungkuskan untukku. Benar-benar Tuan Muda Haoyu. Tuan Muda Haoyu, ternyata membeli barang kaki 5 seharga 20. Bukankah dia bilang dia menghabiskan 1 juta untuk membeli cincin berlian itu? Tidak, bukan. Ini bukan aku. Zhu Haoyu, apalagi yang ingin kau katakan? Aku. Ibu, Anda memberi Zhu Haoyu 1 juta untuk membeli hadiah. Tapi dia hanya menghabiskan 20. Sisa 999.980. Semuanya masuk ke kantongnya sendiri. Di usia semuda itu, dia sudah belajar mengganti yang asli dengan yang palsu. Dan mengantongi uang sendiri. Apakah ini masih anak kesayanganmu, yang berhati murni dan baik? Kau mengikutiku. Apalagi? Justru karena aku tahu, orang macam apa kau ini, maka aku pergi mengumpulkan bukti. Kau. Cukup Qin Senglan, uang Hao Yu diberikan olehku. Apa yang dia beli adalah KE bebas Ainia, sedangkan untuk uang saku yang tersisa, aku juga memberikannya padanya. Apa yang kau keluhkan? Meskipun cincin ini murah, itu tetap merupakan isyarat tulusnya. Jangan tidak tahu berterima kasih. Nenek. Lihat saja, kau sudah sangat menakuti anak itu. Ibu, di saat seperti ini, kau masih memihaknya. Hao Yu adalah biji mataku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Cukup. Anda tidak kekurangan barang jutaan dolar itu. Masalah ini, sudah, lupakan saja. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar melihat dengan jelas sifat aslinya. Zuan, kau harus menyelamatkanku. Kita sekarang senasib. Jika aku tidak bisa menjadi pewaris, uangmu, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun kembali. Jika dia bisa merekamku membeli cincin itu, dia pasti bisa merekam hal lain. Kau harus membantuku. Bagaimana kamu mengharapkanku untuk membantumu? Apakah kamu menyuruhku untuk, di depan begitu banyak orang, menyuruh seseorang mengikatnya? Kamu yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu ada yang mengikutimu. Zuan, kau harus membantuku. Urusanmu sendiri. Selesaikan sendiri. Jika kamu tidak bisa membayar uangnya hari ini, kamu tahu konsekuensinya. Zuan, begitu aku mendapatkan hak waris besok, aku akan mengusir ibu dan anak itu keluar dari rumah. Pada saat itu, kau atur saja. Aku ingin mereka. Tangan mereka dipatahkan. Dan kaki mereka dipatahkan. Sangat mudah. Pada saat itu, serahkan padaku. Pantas saja Ketua Qin membatalkan hak waris Yu Haoyu. Tuan Muda Haoyu ternyata begitu jahat. Tepat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka, memikirkan ada orang sejahat itu. Tidak, itu bukan aku. Dia sengaja menjebakku. Meskipun Haoyu melakukan kesalahan, tidakkah bisa dibicarakan secara pribadi? Haruskah di depan semua orang? Tepat sekali. Aku hanya ingin semua orang melihat wajah aslinya dengan jelas. Kau. Ini adalah Zhu Haoyu yang berkarakter keji dan semua bukti kejahatannya. Kau dan ibu, buka mata lebar-lebar dan lihatlah baik-baik.
Apakah ini masih orang di hati kalian yang berkarakter murni? Anak baik yang cakap dan bijaksana. Hao Yu, kau melakukan semua ini? Tidak, itu benar-benar bukan aku. Yu Hao Yu, langit mengawasi semua yang kau lakukan. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kau tidak bisa menyangkalnya. Qin Shenglan. Wanita terkutuk. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau sudah menghancurkan hidupku. Mengapa? Agar di masa depan kau tidak menyebabkan keluarga kita hancur dan tercerai-berai. Agar Hai Chao dan aku memiliki kehidupan yang stabil dan damai. Dan untuk menyingkirkan momok ini dari keluarga Xu. Qin Shenglan. Dasar wanita gila. Tamparan ini adalah untuk hati serigala dan paru-paru anjingmu karena menghina dermawanmu. Tamparan ini adalah untuk ambisi serigalamu karena burung murai menduduki sarang merpati. Kau ingin memusnahkan garis keturunanku. Tamparan ini adalah untuk kejahatanmu yang mutlak, tidak segan-segan mencelakai nyawa orang. Tamparan ini Cukup. Hai Cheo, sekarang sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Tapi, ini sudah hancur. Maafkan aku. Hai Cheo. Inilah yang sudah kuterima. Hadiah terbaik dan terindah. Ini juga untuk ibu di kehidupan ini yang sudah kuterima. Hadiah paling berharga. Ibu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Hai Cheo. Hai Cheo. Di kehidupan sebelumnya, ibu sudah menyakitimu. Di kehidupan ini, untungnya, aku masih punya waktu untuk menebusnya padamu. Qin Shenglan, bagaimanapun juga, kau tidak seharusnya memukul orang, kan? Katakan padaku, orang seperti dia, penuh kebohongan, membuat masalah. Orang yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Haruskah dia dipukul atau tidak? Qin Shenglan, bagaimanapun juga, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Aku membuat keributan? Zhu Wei, apa kau tuli atau buta? Itu Xu Yu, siapa? Berhenti bicara. Apapun yang Heo Yu lakukan, dia tetap anak. Zhu Yu harus segera, sekarang juga, keluar dari keluarga Xu. Qin Shenglan, apa kau tidak akan pernah berhenti? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah tak kau berjasa di keluarga Xu, kau bisa senaknya. Aku memberitahumu, orang luar yang sebenarnya di keluarga Xu adalah kau. Kau ingin mengusir cucu kandungku, putra kandung anakku. Tidak mungkin. Putra kandung, apa yang kau bicarakan? Qin Shenglan, kapan kau jadi tuli? Apa kau tidak bisa mengerti bahasa manusia? Aku beritahu ya. Hao Yu adalah cucu kandungku. Anak kandung dari putraku. Jika kau ingin mengusirnya, tidak akan bisa. Zhu Wei, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku akan jujur padamu. Ibuku benar. Heo Yu memang anak kandungku. Awalnya aku tidak berniat memberitahumu tentang ini. Biar kau seumur hidup tenang sebagai nyonya kaya. Tapi kau keras kepala dan tidak masuk akal. Dan kau ingin mengusir anakku. Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti. Di keluarga Zhou, siapa yang sebenarnya berkuasa? Ayah, kau benar-benar ayah kandungku. Heo Yu, jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Aku tidak menyangka bahwa kau akan begitu melindungi Xu Hao Yu. Jadi dia cucu kandungmu. Dan putra kandungmu. Aku sudah sangat tertipu oleh kalian semua. Aku mencurahkan hati dan jiwaku untuk keluarga Xu. Memimpin grup Xu untuk melantai di bursa saham. Dan kalian semua. Omong kosong, tanpa platform yang disediakan oleh grup Xiuku, kau hanyalah orang kecil tak berarti. Jangan berpikir hanya karena kau telah memberikan sedikit kontribusi, kau bisa bertindak semena-mena di keluarga Xiu kami. Denganmu, kau masih ingin mengusir Hao Yu kami. Jika Hao Yu kami diusir, lebih mungkin kau dan Hai Chao yang akan diusir. Hao Yu akan selalu menjadi tuan muda tertua keluarga Xiuku. Kami mendukungnya dalam apapun yang dia lakukan. Tapi Hai Chao juga cucu kandungmu. Dan putra kandungmu. Qin Shenglan, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku, Zhu Wei, hanya akan mencintai satu wanita dalam hidup ini. Anak yang kumiliki bersamamu. Tentu saja, aku tidak peduli padanya. Jika bukan, karena kau memiliki bakat waktu itu, aku sama sekali tidak akan bersamamu. Itu cinta pertamamu, Anran kan? Aku tidak menyangka bahwa
Dia meninggal karena kanker 18 tahun yang lalu. Dan kalian berdua ternyata punya seorang putra. Benar sekali. Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidup ini. Anak yang kumiliki bersamanya. Aku tentu saja harus menjaganya di sisiku. Adapun Shu Haichao, dia suka berkeliaran. Diculik oleh pedagang manusia. Justru memberiku kesempatan ini. Aku selalu berpikir, kau ditipu oleh Xiu Haoyu. Jadi, untuk membawanya kembali, kau memainkan sandiwara yang begitu bagus. Kau sudah berkomplot melawanku selama ini. Perjanjian perceraian antara kau dan putraku sudah kusiapkan sejak lama. Mengingat kau telah menyayangi Haoyu selama bertahun-tahun ini, aku tidak memungkitnya. Sekarang kau bertingkah seperti salah minum obat, bersikeras mengusir Haoyu sepanjang hari. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Juga, semua asetmu sudah lama ku pindahkan. Jika kau jujur dan menyerahkan hak waris kepada Haoyu, kita tidak akan punya masalah. Tapi jika kau bersikeras membuat masalah, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Apa? Ya, Istri, kontrak, beberapa ini adalah laporan keuangan keluarga, tolong tanda tangani. benar. Bisa disesuaikan malam ini. Iya ya. Jadi, Ketua Kir, kau adalah orang luar bagaimanapun juga. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusir Hayo? Keluarga Julah yang memberimu kekayaan dan kemakmuran. Kamu seharusnya berterima kasih. The film was translated Bersyukur. and narrated by M Media. Kalian semua harus introspeksi diri. Dulu, ketika grup Su diambang kebangkrutan, akulah yang Berhentilah membual. Kau bahkan tidak memikirkannya. Ini perusahaan siapa awalnya? Dulu, melihat kau masih punya sedikit kemampuan, kami membiarkanmu mengurus urusan keluarga. Sekarang grup Su kami sudah berjalan dengan baik. Sekarang, kami sama sekali tidak membutuhkanmu. aku sangat bodoh. Aku dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada keluarga Su. Tapi yang kudapat sebagai balasannya adalah pengkhianatan dan penghinaan. Cerai ya? Aku tidak bisa meminta lebih. Ibu, Hai Chao, tidak apa-apa. Meskipun kita meninggalkan keluarga Su, aku dan putraku tidak akan kelaparan. Qin Xianglan, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Meskipun kau adalah ketua grup Su, kau hanya punya hak pengelolaan. Kau tidak punya saham apapun. Jika kau menceraikan putraku, kau akan pergi tanpa apa-apa. jika kau ingin menuntut, tim hukum keluarga Su kami akan melawanmu sampai akhir. Jangan khawatir. Uang kotor keluarga Sumu. Aku tidak mau sepeser pun. Qin Xianglan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau sendiri yang mengusir Hei Chao keluar dari rumah, kau masih bisa menjadi nyonya kaya. Ibu, Aku tidak pernah berpikir keluarga Sumu bisa begitu menjijikan. Kau ingin menggunakan kekayaan dan kemakmuran untuk membeli ikatan antara aku dan putraku sendiri. Keluarga seperti ini, aku tidak bisa tinggal sedetik pun lagi. Bajingan ini adalah bajingan sejak lahir. Tunggu saja. Dia akan menguras habis keluargamu. Qin Xianglan, dasar tidak diinginkan. Wanita tua. Beraninya kau memanggilku bajingan. Kau, pergi dari sini. Enya. Hai Jiao. Ayo pergi. Haoyu, wanita itu akhirnya berhasil kita usir. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut diintimidasi lagi. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup yang baik, dengan bahagia. Baik, Nenek. Haoyu, sebelumnya, ayah telah berbuat salah padamu. Mulai hari ini dan seterusnya. Kau adalah yang sah dari keluarga Zhou, tuan muda tertua. Ayah, Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Ibu. Ibu. Terima kasih sudah memilihku. Anak bodoh. Ibu bilang aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Kalau begitu kau dan ayah, setelah bercerai dari Zhu Wei, apa yang akan kalian lakukan? Mereka selalu berkomplot melawanku. Saham grup Su di tanganku. Juga diam-diam dipindahkan oleh mereka.
Aku tenggelam dalam pekerjaan, namun aku tidak menyadari apapun. Tidak apa-apa. Mari kita cari tempat untuk menetap dulu, lalu aku akan mencari jalan keluar. Lu Hui, Sekretaris Utama Nasional. Xinglan, Lu Hui, aku akhirnya menemukanmu. Tahukah kamu, jika dulu, tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa secara bertahap menjadi orang terkaya yang baru diangkat. jadi orang terkaya yang disebutkan di berita. Benar-benar Kak Oh. Xinglan, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan keluarga Su. Kamu baik-baik saja. Sui itu bukan orang baik. Perceraianmu dengannya adalah keputusan yang tepat. Sekarang, bisakah kamu memberiku kesempatan? Kamu dan putramu, aku akan menjagamu mulai sekarang. Selama bertahun-tahun, aku sudah menunggumu. Menikahlah denganku. Xinglan. Dulu, aku selalu mengejarmu. Sayangnya, pada akhirnya, kau memilih Zhuwei. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu ada di hatiku. Aku juga selalu menunggumu. Memang, aku buta waktu itu, dan memilih orang yang salah. Tahun-tahun belakangan ini, aku sudah terlalu banyak memberi kepada Xu Wei dan Xu Haoyu. Benar-benar tidak sepadan. Jika aku bisa memulai lagi, Belum terlambat. Belum terlambat untuk apapun. tolong bangun dulu. Tidak, jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku tidak akan bangun. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lu Hui, hari ini, Hai Chao dan aku sudah melalui terlalu banyak dan menderita pukulan besar. Tolong biarkan kami pulih sebentar. Biarkan aku memikirkannya, baiklah. Xinglan. Itu lancang dariku, terlalu tidak sabar. Maaf. Maafkan aku, Hai Chao. Kalau begitu, bagaimana kalau begini, kalian berdua bisa menginap di tempatku dulu. Tenangkan diri, sisanya bisa kita bicarakan nanti. Kurasa sebaiknya kamu bawa kami ke hotel. Baguslah, kalau begitu. Kalau begitu, aku akan mengatur agar kalian menginap di hotel di bawah grup lu kami. Dengan begitu, aku juga akan merasa tenang. Apakah itu baik-baik saja? Ayo, masuk mobil. Kalau begitu kalian berdua harus beristirahat yang cukup dulu. Jika ada sesuatu yang terjadi, hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Lu Hui. Xinglan, kenapa kau begitu sopan padaku? Keluarga Zulah yang buta akan nilaimu. Mereka tidak tahu harta apa yang mereka lewatkan. Xinglan, tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya. Apakah kau setuju dengan lamaranku atau tidak? Posisi ketua grup lu kami akan selalu kusediakan untukmu. Mari kita bicarakan nanti. Aku akan naik dulu. Terima kasih, Paman Lu. Kalau begitu kalian berdua beristirahatlah yang cukup. Ayo pergi. Aku masih terlalu tidak sabar. Aku tidak menunjukkan ketulusan yang cukup. Xinglan, tidak heran dia tidak setuju dengan lamaranku. Oh benar, Xiao Xiao. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik. Asisten Xiao, asisten Lu Hui. Aku akan melamar Xinglan secara resmi. Tidak bisa terburu-buru seperti tadi. Mengerti. Ketua Yang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang Chen, orang terkaya di Yunchan. Ini putra saya, Hao Yu. Mengenai proposal ini, dia pada dasarnya melakukan semuanya. Ketua Lu. Halo. Ketua Lu. Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Saya ada urusan lain yang harus diurus. Kalian semua bisa kembali dulu. Kalau begitu mari kita jadwalkan ulang. Tidak perlu. Proposal investasi ini benar-benar omong kosong. Jangan datang lagi dan buang-buang waktu saya. Ketua Yang, Ketua Yang. The Tidak, film was ayah. translated Apa and maksud bocah ini? narrated by M Media. Hao Yu tidak apa-apa. Ketua Yang, bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Yunchan. Wajar jika dia memiliki standar tinggi. Proposal investasi saya ini
Saya menghabiskan sehari penuh untuk menulisnya. Dia malah bilang itu omong kosong belaka. Katakan padaku, apa salahnya? Saya tidak melihat masalah. Lihat, sudah kubilang, orang terkaya di Yuncheng apa? Menurutku dialah yang omong kosong belaka. Pelankan suaramu. Hari ini, nenekku yang malang sepertinya merayakan ulang tahun besarkan. Mari kita urus. Wanita tua itu Qin Shenglan. Biro Urusan Sipil. Foto ini benar-benar indah. Ibu, paman Lu. Biar aku ambilkan foto untuk kalian. Hai Chow, apakah kamu masih memanggilku paman sekarang? Ayah, Hai. Anak baik, kemarilah. Biarkan anak kita mengambil foto untuk kita. ayo. Mendekat sedikit. Santai, jangan gugup. Ibu, senyum sedikit. Senyum saja. Baiklah, 3, 2, 1. Cantik. Lu Huai, kau benar. Keluarga yang utuh adalah kompensasi terbesar untuk Hai Cheo. Lihat Hai Cheo, dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Xinglan, membuat kalian berdua bahagia adalah tanggung jawabku. Xinglan, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu dan Hai Chao pergi ke pesta ulang tahun ibu dulu. Aku akan menyusul nanti. Pesta ulang tahun ibu Qin Xinglan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nyonya Qin, ibu dari Qin Xinglan. Aku mengucapkan selamat ulang tahun, dan semoga kamu memiliki pagi ini setiap tahun. Aku mendoakanmu kesehatan yang berkelanjutan. Terima kasih. Shenglan ada di sini. Xinlan, Hai Cheo. Selamat ulang tahun, Nanep. Selamat ulang tahun, Ibu. Menantu emas saya, Zoe dan Hao Yu, mengapa mereka tidak ada di sini? Shanglan, ibumu masih menantikan. Dia setiap hari. Di mana Jue? Apakah dia di luar? Zue tidak bisa datang. Mengapa? Ibu, Zue, dan aku sudah. Dasar wanita tua. Bekerja seumur hidupmu. Untuk merayakan ulang tahun ibumu. Dan ini cukup megar, bukan? Matua, Xiao Wei, Hao Yu, kamu di sini. Cepat, duduklah. Siapa ibu mertuamu? Jangan mencoba berhubungan dengan keluarga Su kami. Nenekku tersayang. Kamu benar-benar berpikir, aku datang untuk merayakan ulang tahunmu? Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan dan miskin. Apakah kamu bahkan layak? Apa artinya ini? Adapun saya sudah bercerai dengan Qin Shenglan. Apa? Xinglan, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bagaimana kamu bisa menceraikan Xiao Wei? Wanita ini benar-benar jahat. Menggunakan nama keluarga Zhu kita. Dia mempermalukan dan menyiksa kita. Ini tidak sesederhana perceraian. Sebaliknya, keluarga Zhu kita mengusir wanita tua ini dari rumah. Qin Shenglan, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Jika kamu melakukan ini, kamu akan melibatkan kami. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Ken. Qin Shenglan, cepat minta maaf dan akui kesalahanmu. Ini semua salah paham. Zhu Weilan yang pertama kali mengkhianati ibuku, Zhu Haoyu, adalah anak yang dia miliki dengan wanita lain. Apakah semua ini benar? Ayo, apa masalah besarnya? Zhu Wei hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Bukankah kamu selalu memperlakukan Haoyu sebagai anak kandungmu sendiri dan membesarkannya seperti itu? Entah dia anak kandung atau tidak. Apakah itu benar-benar penting? Tepat sekali. Lihat, kita semua bekerja di grup Je. Sekarang setelah kamu bercerai dengan Jue, apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali. Bagaimana bisa kamu begitu egois? Xinglan, kamu seharusnya tetap meminta maaf kepada Su Wei dan mereka. Mohon padanya untuk menikahimu lagi. Bagaimana bisa bahkan kau seperti ini? Xinglan, jika kamu meninggalkan keluarga Su, Hai Chao masih muda. Dan nanti, akan sulit bagimu untuk menikah lagi dengan keluarga yang baik. Selain itu, Hai Chao masih sekolah. Demi masa depanmu. Tahan saja. Ibu, kau tidak bisa hanya memikirkan uang. Setelah hal seperti ini terjadi, apa kau pikir Hai Cheo dan aku masih punya tempat di keluarga Shu? Lagi pula, aku sudah
Mengenai masalah ini, kamu harus mendengarkanku. Ibu adalah orang yang berpengalaman. Ayahmu meninggal lebih awal waktu itu. Hidup kita sebagai ibu dan anak perempuan sebelumnya. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Di masyarakat sekarang, tanpa uang, tidak mungkin melangkah satupun. Xinglan, kamu baik-baik saja. Pemuda ini, siapa dia? Ibu, namaku Lu Hui. Aku suami Xinglan sekarang. Apa? Ibu, setelah aku menceraikan Su Wei, aku mendaftarkan pernikahan kami dengan Lu Hui. Ibu, aku datang kali ini, khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Nyonya, The film was Ketua Grup Law translated and telah menyiapkan 2 hadiah narrated by M untuk Media. Anda. Cek tunai 30 juta. Dan villa pemandangan laut. Apakah kamu masih belum selesai? Kamu masih berakting, dan sekarang kamu menyeret ibumu ke dalamnya. Akting? Ada apa ini? Bagaimana situasinya, pria ini? Dia adalah ketua dominan itu, yang baru saja selesai pertunjukan pagi ini. Dan sekarang dia datang ke sini malam ini. Jika kami tidak di sini, kamu pasti sudah tertipu olehnya. Jadi ini palsu. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir seorang pria akan memberikan seorang wanita yang bercerai, yang juga memiliki anak, uang sebanyak ini? Hei, aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu siapa ketua Lu? Dia adalah orang terkaya di negara ini. Kamu berani meniru dia. Apakah kamu bosan hidup? Qin Xianglan, kamu benar-benar berani. Bagaimana mungkin orang terkaya yang terhormat bisa menikahimu? Sungguh lelucon. Tepat sekali. Jika Taipan Lu mengetahui hal ini, dia pasti akan mengambil nyawamu. Qin Xianglan, berhenti berpura-pura. Cepat berlutut untuk meminta maaf. Xinglan, ibu tidak ingin kamu menggunakan cara ini untuk menyelamatkan muka ibu. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan baik. Kamu seharusnya tetap ikut ibu dan meminta maaf kepada Su Wei dan yang lainnya. Ibu, tolong percayai aku sekali ini saja. Percaya padamu? Wanita tua. Jika kamu percaya padanya, cucumu sendiri mungkin akan tidur di jalanan malam ini. Xinglan, jika kamu terus keras kepala, saya akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Ibu, apa yang kau katakan? Xinglan, saya tidak tega melihatmu dan Hai Cheu berakhir di jalanan. Orang terkaya di Yunchan, Yang Cheng, ketua grup Yang, telah datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya tua. Siapa yang membuat keributan di sini? Bagaimana mungkin orang terkaya di Yancheng datang lagi merayakan ulang tahun seorang nenek yang tidak punya kuasa maupun pengaruh apa-apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia Qin Xianglan pasti menyewa aktor. Pertama, dia menemukan seseorang untuk menyamar, Taipan Lu Hui. Dan sekarang dia bahkan berani bertindak sembarangan di wilayah keluarga Yang. Qin Xianglan, jika kamu ingin mati, pergi mati jauh-jauh dari kami. Jangan menyeret kami. Tepat sekali. Kita akhirnya mencapai apa yang kita miliki hari ini dengan susah payah. Jangan melibatkan kami. Cepat minta maaf kepada Ketua Ju dan Hao Yo. Ini adalah kesempatan terakhirmu hari ini. Jika tidak, kalau tidak, apa? Apa kau juga akan mengusirku dari keluarga? Melakukan hal seperti ini dan menyebabkan masalah bagi kami. Mengusirmu adalah hal yang paling ringan. Kamu harus tahu, memutus jalur keuangan seseorang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Jika kamu mendorong kami terlalu jauh, kami tidak akan melepaskanmu. Itu benar-benar ketua Yang. Ketua Yang Anda. Mengapa Anda di sini? Tidakkah Anda mengerti? Saya datang hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua Qin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia adalah orang terkaya di Yunchan, Yang Cheng. Aku mengenalnya. Aku pernah melihatnya di TV. Itu benar-benar dia. Ketua Lu, saya minta maaf. Saya terlambat. Ketua Lu. Dia benar-benar ketua Lu. Kalau begitu Qin Xianglan benar-benar istri orang terkaya. Ketua Yang, kamu tidak tertipu oleh mereka kan? Bagaimana mungkin orang terkaya yang terhormat itu mungkin menikahi seseorang seperti Qin Xianglan yang tidak punya apa-apa? Dia sama sekali bukan Lu Hui. 20 tahun yang lalu, saya mulai bekerja untuk Ketua Lu. Apakah maksudmu bahwa saya buta dan tidak bisa mengenali orang? Aku, buka matamu dan lihat dengan jelas. Orang ini adalah orang terkaya di negara ini. Ketua Grup Law. Lu Hui, Ketua Lu. Xinglan, dia benar-benar Lu Hui. Ibu, aku tidak akan berbohong padamu. Baguslah kalau begitu. Tidak mungkin.
Kamu pasti telah bersekongkol untuk menipuku. Diam. Saya Yang Chen adalah pria terhormat. Jangan paksa saya menamparmu. Ketua yang telah The film keluar was untuk bersaksi. translated Ini and tidak mungkin palsu. narrated by Keluarga M Ju kalian Media. benar-benar tercela, berselingkuh dan berani membesarkan anak haram, dan bahkan mengusir Xianglan kami. Tunggu saja sampai kalian mendapatkan balasan yang setimpal. Zhu Haoyu, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu anak haram. Hak apa yang kamu miliki sekarang? Di depan Xianglan. Dan ketua Lu membuat keributan seperti ini, kalian berdua PLN plan. Sikapmu barusan tidak seperti ini. Zhu Wei, dia adalah putra keluarga Shu Anda, yang terdidik dengan baik. Diam, ketua Yang. Dia masih anak-anak. Tolong jangan anggap dia serius. Nyonya Besar, hari ini Yang Chen mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Besar. Semoga setiap tahun ada hari ini. Semoga keberuntungan Anda seluas Laut Timur, dan hidup Anda sepanjang Gunung Selatan. Oleh karena itu, saya secara khusus mempersembahkan 2 aset senilai lebih dari 100 juta. Di bawah grup yang hari ini dialihkan kepada Nyonya Besar. Ini tidak bisa. Hadiah yang begitu berharga. Aku tidak bisa menerima. Nyonya Besar, kebaikan dan dukungan ketua Lu kepada saya sama sekali tidak seberapa dibandingkan dengan ini. Anda adalah ibu mertua ketua Lu, dan juga sesepuh saya. Sudah sepantasnya saya menunjukkan rasa hormat berbakti kepada Anda. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang investasi dan manajemen keuangan. Ibu, kamu bisa sepenuhnya menyerahkan aset-aset ini kepada Xinglan dan Hai Chao. Kemampuan Xinglan tidak ada duanya. Aku yakin dia bisa mengelola aset-aset ini dengan sempurna. Hai Chao juga masih sangat muda, dan aku yakin dia akan belajar dengan cepat. Nyonya Besar, mohon tenang saja. Saya Yang Chen pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Nyonya dan Tuan Muda. Tidak. Mengapa? Mengapa Zhu Hai Chao harus memiliki semua ini? Berhenti bicara. Ibu, keluarga Su mengatakan bahwa jika Xinglan meninggalkan keluarga Su, dia dan Hai Chao akan kelaparan. Sekarang, Xinglan hidup juta kali lebih baik daripada keluarga Su mereka. Sekarang kamu tidak perlu khawatirkan. Jangan khawatir. Sama sekali tidak perlu khawatir. Tentu saja tidak perlu khawatir. Xinglan ini adalah istri orang terkaya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Qin kita akan menjadi keluarga paling terkemuka di Yunchen. Tepat sekali. Mulai sekarang, keluarga Ju mereka harus bersujud di kaki kami dan memohon nafkah. Tidak mungkin. Qin Xianglan, hak apa yang dia miliki untuk bersama orang terkaya di negara ini? Yang Chen, biar ku beritahu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku sangat pintar. Buku investasi yang kutulis. Dan kamu malah bilang itu omong kosong belaka. Dan kamu masih ingin memberikan aset-aset itu kepada mereka? Apakah mereka pantas? Kalian semua yang berkarakter bejat dan moral bobrok. Beraninya kalian berteriak bahwa keluarga ketua Lu tidak pantas. Di mata saya, kalian hanyalah tumpukan. Kamu. Diam, bisakah Anda berhenti bicara? Ketua Yang, mohon berbesar hati. Dia masih muda. Tolong jangan merendahkan diri ke levelnya. Muda bukan alasan untuk berbicara tanpa kendali. Dan tidak menghargai orang lain. Menurut pendapat saya, dia hanyalah penjahat bawaan dengan hati yang jahat. Keluarga Shu Anda tidak menghormati ketua Lu dan istrinya. Berlaku segera. Grup Yang akan sepenuhnya memasukkan keluarga Shu ke daftar hitam. Memutus semua hubungan dengan keluarga Shu, kerjasama. Sebarkan berita ini di Yunchen. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Shu, mereka semua akan menjadi musuh saya, musuh Yang Chen. Ketua Yang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ketua Yang, kami benar-benar tidak tahu. Kami sungguh tidak tahu bahwa dia sungguh ketua Lu. Anda hanya tahu dia adalah ketua Lu, sehingga Anda menjadi begitu patuh. Jika dia hanya orang biasa hari ini, bukankah dia akan dituduh sembarangan oleh Anda dan dipermalukan? Keluarga Shu Anda tunggu saja untuk bangkrut. Istri, tolong mohonkan untuk saya. Tolong bantu aku memohon padanya ya. Pergi sana. Xinglan adalah istriku sekarang. Aku sudah menceraikanmu. Berhentilah membuatku jijik di sini. Xinglan, mereka semua bilang bahwa sehari sebagai suami istri menciptakan ikatan kebaikan selama 100 hari. Xiao Wei sudah bersamamu begitu lama. Aku juga ibu mertuamu. Tolong bantu aku memohon pada ketua Lu. Mohon ketua Lu, aku mohon padamu. Ketika kau tanpa malu, bertindak sombong, dan mengatakan Zhu Haoyu adalah putra kandung Su Wei. Ketika kalian semua mengusirku dan Hai Chao dari rumah, mengapa kau tidak mempertimbangkan kebaikan 100 hari dari sehari sebagai suami istri? Aku benar-benar sudah melihat sifat aslimu. Kau ingin aku memohon untukmu? Tidak mungkin. Cepat bangun. The Aku film melarangmu was memohon pada Qin translated Xianglan. and narrated by Saya M bersikap Media. sopan kepada Anda. Bukan begitu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani menampar Anda? Kamu berani memukulku? Berani bicara satu kata lagi? Percaya atau tidak?
saya akan membuat Anda menghilang. Hao Yu, kurangi saja beberapa kata. Ketua Yang dan Ketua Lu, kita tidak bisa menyinggung mereka. Ya, Hao Yu. Penjaga, seret mereka keluar untuk saya. Ya, jangan ganggu Ketua Lu dan istrinya. Dan suasana elegan perayaan ulang tahun Nyonya Kintua. Bawa mereka pergi. Istri. Singlan, Saya salah, istri. Xianglan, sayang, aku minta maaf padamu. Maafkan aku, kata-kataku barusan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ini, kami juga tidak tahu. Hubunganmu dengan Ketua Lu, kami semua disesatkan oleh Ju Haoyu. Ya. Saat itu, kami juga terlalu cemas. Kami juga takut bahwa masa depan Anda dengan Hai Chao tidak akan mudah. Ya, kami hanya mengkhawatirkanmu. Baiklah, mari kita rayakan ulang tahun ibu dulu. Benar. Rayakan ulang tahunnya. putriku yang baik. Tujuku yang baik. Dan menantuku yang baik. Nenek, mari kita duduk. Ibu, mari kita duduk. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, ayo duduk. Enya. Jalang itu Qin Shenglan. Baru saja menceraikanmu, dan langsung bersama orang lain. Menurutku, mereka sudah bersama sejak lama. Benar. Ayah harus mengatakan sesuatu. Qin Shenglan dan Shu Haichao membuat kita kehilangan muka hari ini. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hao Yu, tenang saja. Itu Lu Huai, orang terkaya di negara ini. Kita tidak bisa melawannya. Qin Shenglan sialan itu. Dia benar-benar menemukan orang penting untuk menghadapi kita. Jalan tak tahu terima kasih itu. Ayah, tidakkah ayah penasaran? Kapan mereka bertemu? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Itu tidak akan mengubah situasi kita saat ini. Sekarang saya mulai curiga bahwa mengusir Qin Shenglan dan Shu Haichao dari rumah adalah kesalahan terbesar. Ayah, apa yang ayah katakan? Mereka yang dulu ingin mengusirku dari rumah. Aku putra kandungmu. Tidak, aku harus mencari cara. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak rela. Apa? 5 perusahaan sudah mengakhiri kontrak mereka dengan kita. Ketua Yang, dia serius. Dia bertindak sangat cepat kali ini. Baiklah. Saya akan segera pergi ke perusahaan. Ayo pergi, cepat. Ketua Shu, saham grup Shu telah menyentuh batas bawah harian. Perusahaan kami telah rugi lebih dari 3 miliar. Apa? Nah, Sudah The berakhir. film was translated and Semuanya narrated sudah by berakhir. Media. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Sudah waktunya pulang kerja. Pulang kerja? Aku baru saja menyuruh kalian lembur sampai tengah malam. Apa kalian semua tuli? Siapa Anda? Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Aku ketua grup Shu. Seorang ketua grup Shu yang hebat. Semua orang tahu bahwa ketua Qin sudah meninggalkan grup Shu. Biar saya beritahu Anda. Kalian beberapa orang sudah masuk daftar hitam di seluruh kota. Tidak akan lama lagi kalian akan bangkrut. Dan Anda masih berani menyuruh kami bekerja lembur. Apakah Anda tidak punya malu? Kau dipecat. Saya berhenti. Inya. Kalian semua keluar. Grup Shu dalam keadaan seperti ini hari ini. Semua karena kalian parasit. Aku menolak percaya. Grup Shu yang perkasa. Bahkan tidak bisa merekrut beberapa sapi dan kuda lagi. Kau, rekrut 50 karyawan baru lagi untukku. Ketua Shu, pekerjaan ini, Anda bisa melakukannya sendiri mulai sekarang. Apa katamu? Anda bisa mengacaukan perusahaan ini sesuka Anda. Adapun sapi dan kuda ini, saya tidak akan melayani lagi. Ayah. Nenek. Mereka semua menindasku. cucuku, jangan takut. Jika langit runtuh, nenek akan menopangnya. Aku dibawa di perusahaan, turunlah. Ayah. Nenek. Suan mencariku. Dia sudah dibawa. Aku harus turun. Sayangku, kau tidak tahu. Hari ini, aku sangat marah oleh orang-orang tua terhormat itu sampai tenggorokanku praktis berasap. Ju Haoyu, mari kita putus. Putus? Apa yang kau bicarakan? Bukankah aku sudah mentransfer 3 juta kepadamu?
Bukankah seharusnya kau membayar apa yang kau utang padaku? Tapi aku sudah seperti ini. Apalagi yang kau inginkan dariku? Mengapa kau ingin putus denganku? Saat aku pertama kali setuju menjadi pacarmu, itu karena kau berjanji bahwa keluarga Ju akan menginvestasikan 2 miliar ke keluarga kami. Dan apa hasilnya? Keluargamu masuk daftar hitam oleh Yang Cheng. Sahammu menyentuh batas bawah, dan kau diambang kebangkrutan. Hak apa yang kau miliki untuk bersamaku sekarang? Aku akan mencari cara. Aku pasti akan mencari cara. Aku akan mendukungmu. Pada titik ini, cara apa yang masih kau miliki? Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Zhu hampir bangkrut. Dana perusahaan. Dan dana pribadi. Aku bisa mengeluarkan semua ini. Itu setidaknya 300 juta. Ini akan cukup bagi kita untuk hidup nyaman untuk sementara waktu. Kau yakin? Ya, aku pasti yakin. Ayah tuaku yang tidak berguna dan sampah. Dia paling mendengarkanku. Selama kau tidak putus denganku, aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Baiklah. Tolong, sayang. Aku tidak bisa putus dengan Kei Xuanzuan. Jika keluarga Zhou tidak mendapatkan dana baru, itu ditakdirkan untuk Rontun. Aku harus berpegangan pada keluarga Qi, pohon besar ini. Ju Haoyo, setelah aku mendapatkan aset keluarga Ju, aku akan segera mencampakkanmu. Kau ingin keluarga Kiku memberikan transfusi darah kepada grup Jumu? Delusi, tentu saja aku percaya padamu, sayangku. Ayah, Nenek, aku menemukan cara untuk menyelamatkan kelompok kita. Cara apa? Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh keluarga Xuanzuan dan keluarga kita. Ini bernilai 3 miliar. Dengan kontrak ini, grup Ju kita bisa bernapas lega. Bukankah ini seperti mengirim orang di cuaca bersalju? Lihatlah betapa mampunya cucuku. Dia menemukan istri yang begitu baik. Bagus, luar biasa. Ayah, cepat tanda tangani. Hao Yu, mengapa kontrak ini begitu tebal? Ayah, perintah daftar hitam Yang Chen akan segera menyebar ke seluruh kota. Jika kita tidak cepat tanda tangan, akan terlambat. Biarkan kontraknya cepat berlaku. Tapi ini, Ayah, aku sudah membaca kontraknya. Tidak ada masalah. Ada apa? Jika kamu tidak percaya orang lain, apakah kamu tidak percaya padaku? Dia adalah putra kandungmu. Bagaimana mungkin dia menyakiti kami? Cepat tanda tangan. Baik. Bagus sekali. Grup Shu terselamatkan. Di mana Xuan? Kami harus menemuinya. Kami harus berterima kasih padanya dengan layak. Aku akan menjemputnya sekarang. Hao Yu ada di sini. Xuanzuan. Sayang. 2 sampah tak berguna ini sudah tanda tangan. Bagus. The Mulai film hari was ini dan translated seterusnya, and grup Ju akan narrated bermarga by Qi. M Media. Kalian berdua, keluar. Hao Yu. Xuanzuan. Apa maksud Anda dengan ini, Ayah? Nenek. Kontrak ini adalah untuk semua aset grup Shu, serta aset pribadimu. Ini adalah kontrak pengalihan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, grup Shu akan menjadi milikku dan Xuanzuan. Apa yang Anda bicarakan? Anda juga bagian dari keluarga Shu? Benar, aku adalah tuan muda grup Shu. Jadi apakah ada masalah dengan aset yang menjadi milikku? Saya tidak setuju. Kamu tidak setuju. Ayah, semuanya sudah ditandatangani di atas kertas. Bagaimana kamu bisa mencoba menyangkalnya? Kau, Zhu Haoyu, bagaimana bisa kamu perlakukan kami seperti ini? bukankah itu semua karena kamu? Kamu menuruti setiap perkataanku. Kalian semua pantas mendapatkan ini. Zhu Haoyu, apakah punya hati nurani sama sekali? Kami adalah ayah kandung dan nenekmu. Kau sangat tidak setia. Ingin mengambil segalanya dari keluarga Zhou. Dulu, saat Qin Xianglan mengusirmu dari rumah, aku sepenuhnya melindungimu. Aku bahkan sampai menceraikan Qin Xianglan dan mengusir Zhu Haichao. Beginikah caramu membalas kami? Grup Shu sudah bangkrut. Dan aku sudah tidak punya uang untuk dibelanjakan. Aku hampir tidak lagi menjadi tuan muda. Ayah kandung? Apa gunanya ayah kandung? Semua yang tersisa dari keluarga Shu adalah semua kompensasi untukku. Hanya dengan begitu, aku bisa dengan enggan memaafkanmu. Kalian berdua sampah tak berguna. Dasar bocah. Aidu, Bajingan semacam ini secara alami jahat. Kau tunggu saja sampai kau benar-benar dilahap olehnya.
Bu. Kami salah. Qin Xianglan benar. Kami benar-benar salah. Zhou Haoyu, kamu bukan manusia. Kami sangat baik padamu. Menuruti setiap perkataanmu. Dan memberimu apapun yang kau inginkan. Namun sekarang kau memperlakukan kami seperti ini. Aku selalu seperti ini. Apakah kamu baru menyadarinya sekarang, nenek tua bangka? Ini belum berakhir. Sekarang, bawa putramu yang berharga. Tinggalkan villa keluarga Zhou. Mulai hari ini. Villa itu juga milikku. Kalau tidak, anggota tubuh patah akan menjadi hukuman ringan. Zhou Haoyu, aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Pukuli kedua orang malang itu dan usir mereka. kau, Zhou Haoyu, dasar bajingan tak tahu berterima kasih. lepaskan aku, lepaskan aku. Kau akan mendapatkan balasanmu. Semoga kau mati mengenaskan. Sayang. Mulai sekarang, grup Zhu akan berganti nama menjadi Qi. Tolong, Mulai sekarang, kau dilarang mendekati grup Qi bahkan setengah langkah pun. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Kau dengar aku? Aku dengar. nak, Ibu, kita tidak bisa bertahan lagi, nak. kami salah, Ibu. Seharusnya kami mendengarkan Qin Xianglan waktu itu. Zhu Haoyu adalah binatang. Ayo kita cari Xinglan. Pergi mohon padanya. Dia sangat mencintaimu dulu. Bahkan begitu lembut dan begitu berbakti. Dia pasti akan membantu kita. Ketua Qin, ada dua orang di bawah. Mereka bilang mereka suamimu dan ibu mertuamu. Istri. Tolong aku. Keluar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidak apa-apa, kau bisa kembali bekerja. Baik, Ketua Qin. Istri. Siapa istrimu? Panggil aku Ketua Qin. Ketua Qin. Ketua Kim, aku mohon padamu. Kumohon, tolong bantu keluarga Zhu kami. Hanya kau yang bisa membantu kami sekarang. Zhuwei, Chen Yeshen, was translated bukankah kau and bilang narrated bahwa by jika aku Amelia. meninggalkanmu, Hai Chao, dan aku hanya akan mati kelaparan? Bagaimana bisa sekarang? Kau memohon padaku. Ketua Qin. Zhu Haoyu, bajingan itu. Dia menipu semua aset kami. Kami tidak punya uang sekarang. Kami tidak punya apa-apa. Demi hubungan pernikahan kita di masa lalu, tolong bantu kami. Zhuwei, bukankah sudah kubilang padamu? Zhou Haoyu adalah penjahat sejak lahir. Dia mampu melakukan apa saja. Tapi kau tidak mendengarkan. Dan kau bahkan mengusir Hai Chao dan aku dari rumah. Sekarang kau sudah hancur total. Sudah terlambat. Menantu. Tidak. Ketua Kim. Kau benar. Kami menyesalinya. Kami telah berbuat salah padamu. Kumohon, bantu kami. Jika tidak, Xiao Wei dan aku benar-benar akan menjadi tunawisma. Kami benar-benar tahu kami salah. Kau benar. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Iya, hanya satu kesempatan. Selama kau membantu kami, kau bisa membuatku melakukan apa saja. Apapun itu. Ya. Tidak mungkin. Kalian semua pergi. Hai Chao. Tapi aku ayah kandungmu. Tolong bantu ayah memohon pada ibumu. Minta dia memaafkanku. Sejak aku tahu kau mengkhianati ibuku. Dan melahirkan Zhu Haoyu dengan wanita lain. Di hatiku. Kau sudah lama bukan ayahku lagi. Ini semua perbuatanmu sendiri. Ibuku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak. Penjaga. Bawa mereka keluar. Ketua Qin. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ibu, perusahaan tidak sibuk hari ini. Ayo kita berbelanja. Ini waktu yang tepat untuk mengubah suasana hati kita. Baik. Zuan. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan pergi ke kamar kecil. Aku akan datang mencarimu nanti. Silakan.
Bukankah ini Qin Xianglan? Tuan. Ibu pikir yang ini bagus. Sangat cocok untukmu. Hai Xiao, bagaimana menurutmu? Apa kau menyukainya? Ibu, jam tangan ini terlalu mahal. Aku tidak pantas mendapatkannya. Hai Xiao. Mulai sekarang, kau adalah penerus ibu. Hanya hal-hal baik yang bisa melengkapi statusmu. Bukankah ini Bibi Ken? Dan dari tumpukan sampah, jalan itu dipungut. Bibi Ken, sikapmu cukup bagus. Kau diusir tanpa apa-apa. Tanpa uang sepeser pun. Namun kau masih berani keluar berbelanja. Tidak punya uang. Ku bilang, asisten penjualan. Aku menyarankanmu untuk segera mengeluarkan kedua orang miskin ini dari toko. Jangan bicara soal jam tangan mewah kustom. Mereka bahkan tidak mampu membeli kotak jam tangan. Kisuan-suan. Di kehidupan sebelumnya, aku dibunuh di dalam mobil. Dan kau adalah kaki tangan. Aku bahkan belum datang mencari masalah denganmu lagi. Dan kau malah mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintuku. Ini waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua urusan lama dan baru sekaligus. Dua anjing liar tak beruang. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan toko sendiri jika nanti kau diusir. Itu tidak akan terlihat baik untuk reputasimu. Dua pelanggan. Merek kami adalah Ketua Yang Cheng, orang terkaya di Yuncheng, toko agen barang mewah. Prinsip layanan kami adalah memperlakukan semua orang dengan setara dan ramah. Semua barang di sini, Anda dipersilakan untuk mencoba. Tidak masalah jika Anda tidak membeli apapun. Apa katamu? Permisi, pelanggan. Kami tidak bisa sembarangan mengusir tamu lain. Kami menyesal tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Ku bilang, apa kau bodoh? Kedua orang ini adalah pion-pion yang ditinggalkan yang disapu keluar. Terutama jalan ini. Dia dipungut dari tumpukan sampah. Dia penuh kutu. Apapun yang dia coba, ku bilang padamu, tidak ada yang akan menginginkannya. Zuan, jaga bicaramu. Kau tidak diizinkan mempermalukan putraku seperti itu. Pelanggan ini, jika Anda di sini untuk memilih barang dagangan, Anda sangat kami sambut. Tetapi jika Anda di sini untuk menghina pelanggan saya, silakan pergi. Kau menyuruhku pergi. Apa kau tahu siapa aku? Grup Ju yang perkasa. Baru saja jatuh ke tanganku. Apa maksudnya itu? Apa maksudmu dengan grup Shu? Sudah jatuh ke tanganmu. Artinya persis seperti kedengarannya. Grup Ju yang kau curahkan separuh hidupmu untuk membangunnya. Sekarang menyandang marga Qi. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Ju. Setiap dari mereka adalah idiot. Itu Xu Haoyu yang berkolusi denganmu, bukan? Mengapa kau mengatakan itu? Itu kami berdua. Pasangan yang sempurna. Siapa yang bisa menyalahkan kami? Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Su Wei, sepertinya kamu masih tidak mengindahkan nasihatku. Pada akhirnya, kamu oleh Xu Haoyu dan Qi Zuan ditipu habis seluruh kekayaan keluargamu. Meskipun grup Ju telah masuk daftar hitam, pondasinya tetap ada. Selama kita memanfaatkan dengan baik rantai industri yang ditinggalkan oleh grup Ju, pada waktunya keluarga Qi kami melampaui Taipan yang bukan tidak mungkin. Saat itu, aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan menjentikan jariku. Apa kau percaya padaku? Saya percaya Anda. Tapi sebelum saya dipecat, saya tetap meminta Anda untuk pergi. Kau berani menyuruhku pergi. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Apa ada yang salah dengan otakmu? Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Qin Xianglan. Kau yang dulunya tinggi dan perkasa, ketua grup Ju, telah jatuh begitu rendah hingga bersatu dengan orang-orang kelas rendah seperti itu untuk kehangatan. Sungguh memalukan. Menghormati orang lain dan hidup berdampingan dengan damai itu tidak memalukan. Bersikap sombong dan tidak hormat itulah yang benar-benar memalukan. Berada di lingkungan yang sama dengan orang sepertimu, itulah yang menurutku paling memalukan. Nona, jam tangan di pergelangan tangan anakku. Aku akan membelinya. Pembayaran kartu. Tentu saja, pelanggan. Tunggu. Jam tangan itu milikku. Permisi, Nyonya. Jam tangan yang baru saja Anda ambil itu
adalah model edisi terbatas tahun ini. Satu desain, satu buah. Wanita ini memilihnya lebih dulu. Anda bisa memilih barang lain. Apakah itu baik-baik saja? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kedua orang itu adalah anjing-anjing tunawisma yang telah diusir dari rumah mereka. Apa kau benar-benar berpikir kartunya benar-benar bisa membayar? Apakah aku punya uang atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu menggeseknya. Qin Xianglan, kau tidak mungkin masih berpikir kau adalah ketua grup Jukan. Kau sekarang bercerai, diusir dari rumahmu. Seorang wanita parubaya berusia 50 tahun. Ngomong-ngomong, di mana rumah temanku? Punya anak kedua, membutuhkan pengasuh nifas. Apa kau perlu aku merekomendasikanmu? Bagaimanapun juga, dengan identitasmu yang berstatus rendah saat ini, pekerjaan membersihkan kotoran dan air seni paling cocok untukmu. Qi Xuanzuan, jaga bicaramu. Aku hampir lupa. Ada orang lain di sini, petugas kebersihan parkiran. Itu cukup cocok untukmu. Sedangkan aku, nona muda ini, aku juga bisa merekomendasikanmu. Kau, Hai Cheo, ibu baik-baik saja. Ibu akan pura-pura ada anjing gila menggonggong liar di telingaku. Qin Xianglan, kamu... Nyonya, tagihannya sudah dibayar. Terima kasih. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau punya 1 juta? Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Kau diam-diam menyembunyikan aset grup Ju. Aku sekarang bos grup Ju. Apa yang kau sembunyikan adalah milikku. Aku meninggalkan keluarga Shu tanpa apa-apa. Berhenti memfitnahku di sini. Apakah kau pergi tanpa apa-apa? Bukan sesuatu yang hanya mulutmu bisa jelaskan. Hai, sayang. Aku di toko mewah. Cepat kemari, sedangkan aku sudah menangkap parasit di grup Ju. Qin Xianglan, setiap sen uang grup Ju yang kau sembunyikan, aku akan membuatmu bersih. Memuntahkannya. Sayang, aku ingat. Saat dia diusir dari keluarga Ju, dia pergi tanpa apa-apa. Tapi sekarang, dia bisa dengan santai membelikan putranya yang bodoh jam tangan 1 juta. Aku curiga, dia diam-diam menyembunyikan aset grup Ju. selagi Xuanzuan tidak tahu, Qin Xianglan telah menempel pada seorang pria kaya. Biarkan dia membantuku melampiaskan amarahku. Benar. Uang ini harus menjadi milik keluarga Zhu kita. Xuanzuan, sekarang kamu adalah bos grup Shu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Jika kamu ingin aku bersaksi, aku tidak akan menolak. Aku ingin dia menyerahkan semua uang di kartu itu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Dia jelas menyimpan trik di balik lengan bajunya. Saat ayahmu menceraikannya, dia menyembunyikan aset. Qin Xianglan, aku menyarankanmu, sebaiknya kamu menyerahkan uang itu secara sukarela. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Siapa yang kamu bilang akan kamu bunuh? Dan kau siapa? Kamu baik-baik saja. Aku suami Senglan, ayah Haichao. Jadi itu perselingkuhan selama pernikahan. Olah karena itu, kau memindahkan aset keluarga Ju di muka. Itulah mengapa kau punya uang untuk berfoya-foya di sini sekarang. Wanitaku tidak perlu menghabiskan uang mantan suaminya. Kau pura-pura jeti apa? Lihatlah kau berpakaian seperti manusia tapi bertingkah seperti anjing. Itu juga Qin Xianglan yang mengambil uang keluarga Ju dan membelikannya untukmu kan? Kalian berdua melakukan perzinahan. Sama saja. Kau tahu siapa aku? Kau benar-benar berani memukulku? Aku tidak peduli siapa kau. Menghina istri dan anakku, dan akhirmu akan sengsara. Omong kosong. Aku belum pernah melihat orang sepertimu di Yunchang. Orang tak dikenal berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Kau percaya atau tidak? Semua orang yang hadir di sini hari ini, setiap dari kalian, tidak ada yang akan keluar melalui pintu ini. Sebelum kau bicara, sebaiknya kau timbang baik-baik perkataanmu. Kau pura-pura jeti apa? Bukankah kau hanya selingkuhan yang dia temukan? Bagaimana orang terkaya di negara ini bisa sampai di sini? Aku berencana membiarkan Qi Xuanzuan membuat sedikit kesulitan bagi Qin Xianglan, tapi sekarang ini telah menjadi masalah besar. Tidak mungkin. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri dulu. Xuanzuan, perutku mulai sakit lagi. Aku harus pergi ke kamar kecil. Tunggu aku di sini. Hei,
Zhu Haoyu, kau mau kemana sekarang? Benar-benar tidak berguna. Qin Xianglan, kedua putramu sama-sama tidak berguna. Sudah kubilang, jangan menghina istri dan anakku. Memukulnya akan mengotori tanganmu. Baiklah. Karena kau pikir, aku tidak pantas memukulmu. Kalau begitu aku akan mencari orang lain untuk bicara padamu. Yang Chen, seseorang membuat masalah di Daguang Mall. Datanglah kemari sekarang. Dimengerti, Ketua Lu. Aku akan segera ke sana. Orang terkaya yang kau, orang yang bergaul dengan Qin Xianglan. Hanya orang tak dikenal yang bergaul dengan Qin Xianglan bisa memanggil orang terkaya yang kau cukup pandai berpura-pura. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Qin Xianglan, kau pikir kau bisa membodohiku? Yang Cheng memasukkan Jue ke daftar hitam. Tidak ada hubungannya denganmu. Itu Jue yang membuat Yang Cheng marah sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua sebenarnya di sini memamerkan koneksimu. Apakah itu yang dikatakan Zhu Haoyu padamu? Aku sudah tahu cerita di baliknya. Tidak menyangkakan. Kalian semua tidak bisa membodohiku. Aku harap sebentar lagi, kau masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Kalau begitu katakan padaku, apa hubunganmu dengan ketua yang orang terkaya itu? Dengan kata-kata yang bisa kau pahami. Dia bawahanku. Dia bawahanmu. Aku ibunya. Kau bilang kau ingin menjadi ibuku? Orang terkaya Yun Chang. Ketua Yang. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar memanggil ketua Yang ke sini. Jawab pertanyaanku. Masih muda. Tapi mulutnya kotor sekali. Dan kau ingin menjadi ibuku? Ki Guangquan, begini dia mengajarimu? Ketua Yang, bukan itu maksudku. Itu mereka. Mereka bicara omong kosong. Apa yang mereka katakan? Dia bilang kamu bawahannya. Dia benar. Aku bawahannya. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang yang bergaul dengan wanita malang ini, orang Udik. Siapa yang kau sebut, Udin? Ketua Yang, saya. Kau bodoh sombong. Orang ini adalah Ketua Lu Huai. Dari mana bocah ini datang? Berani membantah Ketua Lu dan Nyonya Lu. Orang terkaya di negara ini. Lu Huai. Bagaimana itu mungkin? Suami Qin Xianglan. Bagaimana mungkin dia Lu Huai? Ketua Lu, bagaimana masalah ini harus ditangani? Seluruh negeri, masukkan keluarga Qi ke daftar hitam. Sita semua properti mereka, termasuk yang mereka ambil dari keluarga Su. Ambil semua ini, dan sumbangkan semuanya ke daerah pegunungan yang miskin. Aku ingat keluarga Qi juga terlibat dalam transaksi hipotek ilegal. Kumpulkan bukti, dan serahkan ke polisi. Ketua Lu. Saya salah, Ketua Lu. Saya mohon, tolong beri saya kesempatan lagi, Ketua Lu. Saya benar-benar salah. Penjaga. Surat The orang film ini was keluar untukku. translated Mulai and sekarang, narrated orang by ini tidak Ed diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan. Grup yang manapun, bawa dia pergi. Ketua Lu, saya salah. Ketua Lu, tolong beri saya kesempatan lagi. Zuan, mengapa kamu jatuh? Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau suami kedua Qin Xianglan adalah Ketua Lu? Aku, Aku? Kamu sengaja mencelakaiku. Zuan, aku tidak. Diam. Kenapa kamu menghilang barusan? Perutku terasa tidak nyaman. Aku diam. Kamu berbohong. Kamu jelas-jelas bersembunyi. Kamu melihat Lu Huai dan ketakutan. Zhu Haoyu. Kita selesai. Keluar. Mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Zuan. Lu Hui sudah menyita semua aset atas namamu. Aku berharap bisa menyingkirkanmu, si tidak berguna ini. Untungnya, aku sudah mentransfer sebagian aset keluarga Zhu sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti sudah diseret sampai mati olehmu. Qin Xianglan, Zhu Haichao, kau tidak menyangka ini kan? Meskipun kau menghancurkan keluarga Zhu dan keluarga Qi, aku, Zhu Haoyu, akan tetap hidup bebas.
tetap menjalani hidup yang indah. Bukankah ini ketua grup Shu? Dan nyonya tua grup Shu? How you? Zhu Haoyu. Bagaimana bisa kau begitu tak berperasaan? Bagaimana nenek memperlakukanmu selama ini? Kau tidak boleh begitu tak punya hati nurani. Hati nurani? Apa itu hati nurani? Bisakah itu dimakan sebagai makanan? Atau bisakah itu membeli 2 potong pakaian? Zhu Haoyu, kami adalah ayah kandung dan nenek kandungmu. Apa kau ini manusia? Haoyu, ayahmu dan aku belum makan selama 2 hari. Bawa kami pulang. Bawa aku kembali. Apa kau tidak melihat betapa kotornya dirimu? Aku baru saja mencuci mobilku. Jika kau masuk, bukankah aku akan mencucinya dengan sia-sia? Namun, aku tidak kejam itu. Ini adalah makanan anjing yang baru saja kubeli. Adapun aku akan beramal dan memberikannya padamu untuk dimakan. Kau. Sampai jumpa. Sama-sama. Sampai jumpa. Haoyu, dasar bajingan tak berperasaan. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Aibu. Aibu. Zhu Haoyu. Aku ingin kau mati. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Kau menghancurkan keluargaku dan membuat kami melarat. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Kaulah yang pantas mati. Xinlan. Apa kau melihat beritanya? Zhu Haoyu dipukuli sampai mati dengan batu oleh Su Wei. Su Wei sudah ditangkap. Mungkin dia akan dihukum mati. Aku sudah memperingatkan mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini bisa dianggap balasan mereka. Baiklah, jangan bicara tentang orang luar lagi. Mari kita hidup dengan baik. Hidup sederhana kita sendiri. Xinlan, Haichou, aku akan selalu menjagamu. Suami, anakku, dan aku sama-sama percaya padamu.